Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ririn Dita Agustin. Saya merupakan ketua kelompok dari kelompok 1. Hai, perkenalkan saya Masa Indonesia Putri. Halo, perkenalkan saya Salsa Amanah Fincarihan. Pengertian auditing. Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Perbedaan auditing dan akuntansi. Auditing memiliki sifat analisis, akuntan memiliki sifat konstruktif. Auditing dilakukan oleh akuntan publik dengan berpedoman pada standar profesi akuntansi. Akuntansi dilakukan oleh pegawai perusahaan dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan. Auditing memulai pemeriksaan dari angka-angka dalam laporan keuangan, lalu dicocokkan dalam neraca saldo, buku besar, buku harian, bukti-bukti pembukuan, dan subbuku besar. Akuntansi disusun mulai dari bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan subbuku besar, neraca saldo, sampai menjadi laporan keuangan. Jenis-jenis audit. Yang pertama berdasarkan luas pemeriksaan, dibagi menjadi dua, ada audit umum atau general audit, ialah pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Dan juga ada audit khusus atau special audit, ialah pemeriksaan terbatas atau sesuai dengan permintaan audiet yang dilakukan oleh KAP Kantor Akuntansi Publik yang independen, dan pada akhir pemeriksaan auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Berdasarkan jenis pemeriksaan yang kemudian dibagi menjadi 4. Pertama ada manajemen audit atau operational audit, suatu pemeriksaan terhadap kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang ditentukan oleh manajemen dalam perusahaan untuk mengetahui manajemen sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kedua, ada compliance audit atau pemeriksaan ketaatan. Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui perusahaan sudah mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan pihak intern perusahaan seperti manajemen, dewan komisaris, maupun ekstern seperti pemerintah, badan pengawas pasar modal, Bank Indonesia, dan Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga ada internal audit atau pemeriksaan intern, pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Dan yang terakhir ada komputer audit dengan menggunakan EDP system. Jenis-jenis auditor. Jenis-jenis auditor dibagi menjadi 4. Pertama ada akuntan publik. Kantor akuntan publik sebagai auditor independen bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya. Kedua, ada auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan auditor yang bekerja untuk pemerintah dan bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ketiga, ada auditor pajak. Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Dan yang terakhir ada auditor intern. Auditor intern bekerja pada suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan. Standar International Audit atau yang biasa disebut ISA. Standar International Audit atau ISA adalah standar profesional untuk kinerja audit keuangan, informasi keuangan. Standar ini dikeluarkan oleh International Federation of Accounting atau yang biasa disingkat IFAC melalui audit internasional dan jaminan Dewan Standar atau IASB. Struktur standar audit di dalam ISA. Yang pertama ada ISA 200, yaitu tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar internasional tentang audit. Yang kedua, ISA 210, yaitu tentang menyetujui ketentuan perikatan audit. Ketiga, ISA 220, yaitu tentang quality control untuk audit laporan keuangan. Keempat, ISA 230,
yaitu tentang audit dokumentasi. Kelima, ISA 240, yaitu tentang tanggung jawab auditor berkaitan dengan penipuan dalam audit laporan keuangan. Keenam, ISA 250, yaitu tentang pertimbangan hukum dan peraturan dalam audit laporan keuangan. Ketujuh, ISA 260, yaitu tentang komunikasi dengan orang dibebankan dengan pemerintahan. Terakhir, ISA 265, yaitu tentang berkomunikasi kekurangan pengendalian internal. Mereka dibebankan dengan tata kelola dan manajemen. Aktivitas kantor akuntan publik. 1. Jasa audit laporan keuangan atau general audit, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan oleh independen kantor akuntan publik atau KAP. 2. Jasa audit khusus atau special audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, jasa review laporan keuangan. Jasa review laporan keuangan adalah jasa di mana akuntan publik melakukan prosedur analitis, permintaan keterangan, dan prosedur lain untuk memperoleh kepastian terbatas atas laporan keuangan dan dimaksudkan untuk memberikan tingkat kepastian bagi pengguna atas keakuratannya. Keempat, jasa kompilasi atau penyusunan laporan keuangan. Jasa penyusunan laporan keuangan berdasarkan dokumen transaksi dan dokumen lain yang terkait dengan keuangan perusahaan, sehingga menjadi laporan keuangan yang utuh dan lengkap, sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK yang berterima umum. Kelima, jasa atestasi, yaitu suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Keenam, jasa konsultasi, yaitu jasa yang ditawarkan berupa kompetensi atau keahlian akuntan publik. Misalnya, konsultasi umum kepada manajemen perusahaan. Struktur kantor akuntan publik. Struktur kantor akuntan publik terdiri dari junior, senior, manajer, dan partner. Dalam tingkatan tersebut, semua akan bekerja sama agar dapat menyelesaikan tugas masing-masing, maupun tugas dari satu divisi. Hierarki auditor dalam perikatan audit dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi 1. Partner atau rekan, 2. Manajer, 3. Auditor senior, dan keempat, auditor junior.